Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Rahmanto. Saya dari kelas SI 601, jurusan PJJ Sistem Informasi, di mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi yang diampu Pak Dr. Ucuk Darussalam SPMT. Nah, di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya tentang pengembangan sistem rekomendasi produk dengan menggunakan kolaboratif filtering pada platform e-commerce. Nah, di sini saya akan memberitahu dulu deskripsi dari apa itu platform e-commerce itu sendiri. Nah, dalam era digital saat ini, platform e-commerce terus berkembang pesat untuk menyediakan berbagai produk pada pelanggan. Salah satu tantangan utama bagi platform e-commerce adalah memberikan rekomendasi produk yang relevan dan personal kepada pelanggan, sehingga mereka dapat meningkatkan pengalaman berbelanja dan tingkat konversi penjualan. Nah, permasalahannya itu adalah bagaimana cara mengembangkan sistem rekomendasi produk yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan pada platform e-commerce. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan permasalahannya, dan ini itu yang akan kita perbaiki gitu. Nah, yang pertama itu bagaimana membangun model kolaboratif filtering yang efektif untuk menghasilkan rekomendasi produk yang relevan dan personal bagi pengguna platform e-commerce. Nah, di sini itu saya memakai model kolaboratif filtering. Nah, jadi kita akan fokus ke model tersebut atau metode tersebut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama analisis kebutuhan dan kriteria kesuksesan model rekomendasi. Terus selanjutnya identifikasi teknik dan algoritma kolaboratif filtering yang paling sesuai untuk diterapkan. Lalu yang selanjutnya itu permasalahan masalahnya, apa saja data interaksi pengguna yang diperlukan dan bagaimana proses pengumpulannya untuk mendukung pengembangan model rekomendasi produk. Nah, penyelesaiannya itu adalah mengidentifikasi jenis data yang relevan seperti riwayat pembelian, penilaian produk, perilaku harian, dan lain-lain. Lalu metode pengumpulan dan penyimpanan data yang mempertimbangkan keamanan dan privasi pengguna. Lalu lanjutan yang tadi selanjutnya itu bagaimana proses pemrosesan data dilakukan untuk memastikan data yang digunakan bersih dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, yaitu metode pemeriksaan data digunakan untuk menangani masalah data yang hilang atau tidak konsisten, dan prosedur normalisasi dan transformasi data yang dibutuhkan untuk pengembangan model. Lalu selanjutnya, bagaimana evaluasi kinerja model kolaboratif filtering dilakukan untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan relevansi yang tinggi. Nah, di sini itu penyelesaiannya itu penggunaan metrik evaluasi seperti precision, recall, dan F1 score untuk mengukur kinerja model. Lalu untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan itu memiliki keunggulan, yaitu kita membandingkan hasil dengan metode rekomendasi lainnya. Lalu selanjutnya perumusan masalahnya itu bagaimana implementasi sistem rekomendasi produk dilakukan pada platform e-commerce, dan bagaimana juga pengaruhnya terhadap pengalaman pengguna dan tingkat konversi penjualan. Nah, penyelesaiannya itu adalah integrasi model ke dalam e-commerce secara teknis, lalu pengembangan antarmuka pengguna yang user friendly untuk menampilkan rekomendasi produk. Jadi nanti user itu dapat dengan mudah mengerti atau paham rekomendasi produk yang mereka inginkan. Lalu ada analisis dampak implementasi sistem rekomendasi terhadap kepuasan pelanggan dan peningkatan penjualan. Nah, selanjutnya itu metode-metode dalam sistem rekomendasi produk pada platform e-commerce. Nah, di sini itu saya akan tampilkan 3 metode ya, diambil dari paper yang sudah saya pilih 3 tahun ke belakang, yaitu maksimal 3 tahun ke belakang maksud saya. Yang pertama itu ada yang kita pakai nih, kolaboratif filtering.
atau biasa disingkat CF, yaitu deskripsinya itu collaborative filtering itu adalah metode yang menggunakan informasi dari banyak pengguna untuk memberikan rekomendasi. Nah, metode ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu user based dan item based collaborative filtering. Lalu ini tuh diambil dari paper A Collaborative Filtering Recommendation Algorithm Based on User Clustering and Item Clustering. Tahun 2021 di IEEE Access. Lalu implementasi metode ini menggunakan clustering untuk mengelompokkan pengguna dan item, kemudian memberikan rekomendasi berdasarkan kelompok tersebut. Nah, keunggulannya itu apa aja sih? Keunggulannya itu adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi rekomendasi, mengurangi kompleksitas komputasi. Lalu yang kedua itu ada content based filtering CBF. Nah, content based filtering itu adalah merekomendasikan item berdasarkan atribut atau fitur dari item dan kesesuaian dengan preferensi pengguna. Nah, ini itu diambil dari paper Content Based Recommendation System State of the Art and Trend. Ini tahun 2022 di ACM Computing Surveys. Implementasinya yaitu menggunakan atribut dari item. Nah, misalnya itu deskripsi produk atau kategori, untuk membuat profil preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Nah, keunggulan dari metode ini itu adalah mampu merekomendasikan item baru yang belum pernah dinilai oleh pengguna sebelumnya. Hybrid. Nah, yang ketiga itu hybrid method. Nah, deskripsinya itu hybrid method menggabungkan beberapa pendekatan rekomendasi untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing metode dan mengatasi kelemahannya. Nah, ini itu diambil dari paper Hybrid Recommender System, Survey dan Eksperimen. Tahun 2021 diambil di Information System. Nah, implementasinya yaitu menggabungkan collaborative filtering, yang pertama itu yang kita pakai, dan content based filtering serta menggunakan teknik ensemble untuk menggabungkan hasil rekomendasi. Nah, keunggulannya itu mengurangi masalah cold start dan meningkatkan akurasi dengan memanfaatkan kelebihan dari berbagai metode. Nah, di sini saya sudah membuat pemetaan metodenya ya. Bisa dilihat metode implementasi keunggulan dan kelemahan yang tadi sudah saya bacakan sebelumnya ya. Nah, yang belum kita sebutkan itu kelemahannya ya. Jadi saya di sini akan menyebutkan kelemahannya saja dulu. Nah, yang pertama itu metode yang kita pakai itu collaborative filtering. Nah, kelemahannya itu di sini mengalami masalah cold start, memerlukan data yang besar untuk akurasi yang tinggi. Jadi kalau kita ingin akurasinya yang tepat dan tinggi, kita itu memerlukan data yang besar. Lalu yang kedua itu metode content based filtering. Nah, kelemahannya itu di sini dia terbatas pada informasi fitur item dan tidak dapat direkomendasikan item yang tidak mirip dengan riwayat pengguna. Nah, yang terakhir itu hybrid method, yaitu kelemahannya itu lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi. Implementasinya juga lebih rumit. Nah, yang selanjutnya itu metode usulan yang akan saya terapkan nantinya gitu. Jadi data interaktif pengguna seperti riwayat pembelian, penilaian produk, dan riwayat pencarian akan digunakan dalam metode collaborative filtering untuk menghasilkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dalam penelitian ini. Nah, capaian yang diharapkannya setelah dijalankan atau diimplementasikan yaitu sebenarnya sih yang utama itu ada 3. Yang pertama itu membangun model rekomendasi yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan dan tingkat konversi penjualan pada platform e-commerce itu sendiri. Yang ketiga itu menyediakan analisis kinerja sistem rekomendasi melalui pengukuran metrik seperti precision, recall, dan advanced score.
Lalu selanjutnya itu langkah penelitian yang akan kita jalankan. Yang pertama ada studi literatur, yaitu meninjau literatur terkait metode kolaboratif tutoring dan teknik rekomendasi lainnya, dan juga memahami kebutuhan dan tantangan dalam pengembangan sistem rekomendasi pada platform e-commerce. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Nah, di sini itu mengumpulkan informasi tentang interaksi pengguna dari berbagai platform e-commerce, termasuk riwayat pembelian, penilaian produk, dan perilaku pencarian. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan data, yaitu membersihkan dan menyiapkan data untuk dianalisis. Nah, dan juga melakukan teknik normalisasi dan transformasi data yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada pengembangan model, yaitu membangun dan melatih model kolaboratif tutoring menggunakan data yang telah diproses. Lalu melakukan validasi model untuk memastikan kinerja yang optimal. Selanjutnya ada evaluasi model, yaitu mengukur kinerja model menggunakan metode evaluasi seperti precision, recall, dan advanced score. Lalu selanjutnya juga ada implementasi sistem. Nah, implementasi sistem itu mengintegrasikan model rekomendasi ke dalam platform e-commerce. Lalu mengembangkan antarmuka pengguna untuk menampilkan rekomendasi produk. Jadi pengguna bisa tahu tuh jadi produk akan ditampilkan gitu. Lalu selanjutnya ada uji coba dan penyempurnaan. Nah, itu tuh melakukan uji coba sistem rekomendasi pada pengguna nyata. Nah, lalu untuk penyempurnaannya itu mengumpulkan umpan balik dan melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil uji coba yang tadi kita lakukan. Nah, kesimpulan dari semuanya ini dari penelitian dan dari presentasi yang telah saya jelaskan di awal, dapat kita simpulkan dengan menggunakan metode kolaboratif tutoring ini, penilaian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem rekomendasi produk yang efektif yang meningkatkan kepuasan pengguna dan juga penjualan pada platform e-commerce. Itu saja presentasi dari saya untuk penelitian ini. Kalau ada yang kurang atau ada komentar masukan, boleh menghubungi saya saja. Terima kasih.